Nama saya Tommy Herianto dengan NIM 2023 099241. Perkenalkan, saya Nurul Ainul dengan NIM 2023099247. Halo, perkenalkan nama saya Mursalam dengan NIM 2023 099230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NPM 2023 099214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Smintana, NPM 2023 09 256. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Astina Sedaga dengan NIM 2023 099212. Semakin tinggi pertumbuhan SDM, maka akan mendorong kenaikan permintaan akan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akibat dari kenaikan permintaan akan barang-barang keperluan sehari-hari ini akan memotivasi pertumbuhan usaha di sektor retail seperti Indomaret. Perusahaan ini banyak tumbuh berjamur dan berkembang di beberapa daerah, kota dan pinggiran kota. Perusahaan retail ini merupakan salah satu sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Utara. Untuk dapat diterima dan bekerja di sektor tersebut, diperlukan suatu teknik atau cara bagaimana kebijakan rekrutmen karyawan di perusahaan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah penelitian tentang bagaimana kebijakan rekrutmen perusahaan retail dan bagaimana model abstraksi dalam perekrutan SDM-nya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang rekrutmen berbasis kompetensi pada PT Indomarko. Rekrutmen berbasis kompetisi adalah pendekatan dalam proses perekrutan karyawan, di mana penilaian terhadap calon karyawan didasarkan pada kompetisi atau kemampuan tertentu yang relevan dengan pekerjaan yang akan diisi. Kompetisi ini mencakup kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan secara efektif. Keuntungan dari rekrutmen berbasis kompetisi meliputi peningkatan kesesuaian antara karyawan dan pekerjaan, peningkatan kinerja, dan pengurangan turnover karyawan. Pendekatan ini juga membantu organisasi dalam memastikan bahwa mereka memilih karyawan yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang dalam peran yang ditawarkan. Elemen-elemen kunci dari rekrutmen berbasis kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks dunia kerja, kompetensi inti adalah kemampuan yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan. Kompetensi inti biasanya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama hard skill, yaitu keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan seperti kemampuan menggunakan software atau peralatan tertentu. Yang kedua yaitu soft skill, yaitu keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, problem solving skill, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga yaitu pekerjaan berbasis kompetensi. Adapun deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi, pendekatan holistik yang disebutkan di atas didasarkan pada premis bahwa perilaku masa lalu memprediksi kinerja masa depan. Deskripsi pekerjaan semacam itu membuat hubungan antara keterampilan, pengetahuan, dan perilaku kandidat. Dengan kata lain, bagaimana mereka menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka, bukan hanya keterampilan dan pengetahuan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, jenis deskripsi pekerjaan ini memberikan lebih banyak konteks daripada yang berbasis keterampilan yang membantu menjelaskan
Mengapa deskripsi pekerjaan lebih umum di dunia kerja saat ini? Jadi, deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi juga mencakup kebutuhan akan pemikiran analitis, kerja tim, dan fokus kepada klien. Deskripsi pekerjaan dapat menekankan kualitas pekerja serta keterampilan yang mereka butuhkan dan tugas yang akan mereka lakukan. Penilaian kompetensi dapat mengukur bagaimana perilaku seorang karyawan melakukan tugas dari pekerjaannya berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Ketika penilaian berhasil menentukan tingkat kemahiran individu, hasil penilaian akan dibandingkan dengan tingkat target. Nantinya akan ditetapkan apakah kompetensi karyawan sudah cukup baik atau ada kesenjangan yang harus diatasi. PT Indomarko merekrut karyawan dengan memperhatikan beberapa indikator. Rekrutmen antara lain adalah dasar sumber penarikan karyawan, sumber karyawan, dan metode penarikan karyawan. Kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi dengan indikator tingkat pendidikan, pengalaman, psikotes, dan tes wawancara. Kemudian PT Indomarko menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kecakapan. Pengolahan bisnis retail harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berpotensial, loyalitas, dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis retail ini harus dikelola oleh sumber daya manusia yang mampu menciptakan keunggulan bersaing sebelum terjun ke pasar sasaran. Pengolahan bisnis retail ini berbeda dibandingkan dengan pengolahan perusahaan lain. Bisnis ini membutuhkan kesiapan pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill. Dalam hal mengelola penjualan retail dan sekaligus harus memiliki kepekaan dalam melihat peluang pasar agar dapat berkompetensi dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Surat lamaran yang masuk kemudian diseleksi berkasnya. Apakah berkas tersebut sesuai dengan persyaratan lamaran yang dituju? Apabila berkas lamaran memenuhi persyaratan administrasi, maka tim rekrutmen memutuskan bahwa pelamar dinyatakan lulus. Kemudian, tim rekrutmen menghubungi pelamar atau memanggil pelamar untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu psikotes. Bagi pelamar yang telah mengikuti psikotes kemudian mengikuti tes wawancara, apabila dinyatakan lulus, maka tim rekrutmen melakukan penempatan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon karyawan. Sedangkan pelamar yang tidak memenuhi proses psikotes dan wawancara dinyatakan tidak lulus dan proses rekrutmen selesai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem rekrutmen kompetensi ini yaitu pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki karyawan merupakan aset utama organisasi yang menjadikan sebuah perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing. Dengan kata lain, dasar yang nyata dari keberhasilan suatu perusahaan tidak lagi ditentukan oleh proses produksi yang besar atau jenis produksi yang beraneka ragam, melainkan pada kualitas orang-orang yang berada di belakang layar perusahaan tersebut. Untuk memperkuat kelebihan dari sistem rekrutmen kompetensi ini bisa dilihat dari studi kasus yang kami ambil.